Halo teman-teman semuanya, mungkin inilah yang dinamakan senjata makan tuan. 3, 2, 1. Dulu saya ikut merancang Undang-Undang ITE bersama teman-temannya. Pasal itu tujuannya, sekali lagi saya ulangi, adalah untuk transaksi elektronik supaya Indonesia itu diselamatkan dari perdagangan internasional dan kita bisa ikut. Bukan pasal untuk mempidanakan orang. Nah teman-teman, terkait hal itu sudah kita dengar semuanya bahwa Roy Suryo mengatakan bahwa dia ikut merancang Undang-Undang ITE tersebut bersama teman-temannya. Tetapi saat ini undang-undang tersebut digunakan oleh Pak Jokowi untuk menjerat dirinya dalam dugaan tindak pidana, pencemaran nama baik, dan fitnah. Nah teman-teman semuanya, yang menjadi pertanyaan kita semuanya, kok kenapa ya orang yang mengerti tentang aturan dan dia juga merasa menjadi bagian daripada orang yang membuat aturannya itu, tetapi kok melanggar ya? Nah, saya memiliki pendapat teman-teman, kalau menurut pendapat saya, ini dikarenakan nafsu yang melebihi logika dalam berpikir. Nanti terkait hal ini, bagaimana menurut komentar teman-teman? Silahkan nanti berkomentar, dan mari kita lanjutkan video berikut ini. Ini kan ada pasal, ya, di samping pasal 311, 310, 27 ayat A, ada juga pasal yang mau dimasukkan ke dalamnya, ya, pasal yang diselundupkan, saya nggak tahu menyelundupkan siapa. Ya gitu, itu pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Kebetulan dulu saya ikut merancang Undang-Undang ITE bersama teman-temannya. Pasal itu tujuannya, sekali lagi saya ulangi, adalah untuk transaksi elektronik supaya Indonesia itu diselamatkan dari perdagangan internasional dan kita bisa ikut. Bukan pasal untuk mempidanakan orang. Jahat sekali kalau ada orang menggunakan pasal itu untuk mempidanakan seseorang. Nah teman-teman, sudah kita dengarkan, menurut Roy Suryo undang-undang itu dibuat bukan untuk mempidanakan seseorang, akan tetapi untuk transaksi elektronik agar Indonesia ini bisa selamat dari perdagangan internasional dan akhirnya kita bisa ikut. Seperti itu menurut Roy Suryo. Bagaimana nih menurut teman-teman? Karena menurut saya ya, beliau ini mengatakan bahwa Pak Jokowi itu jahat. Lalu kalau seandainya dia sendiri merasa bahwa undang-undang itu tidak bisa dipakai untuk menjerat dirinya, tidak mesti bilang Pak Jokowi jahat. Jadi santai saja, toh undang-undang itu tidak akan bisa menjerat dirinya. Nah, yang menjadi heran kan itu teman-teman semuanya ya. Sepertinya dia juga tahu bahwa itu masuk ke dalam unsur tindak pidana delik aduan. Karena menurut saya terkait hal ini, ya dalam hal ini pihak kepolisian sekarang sedang melakukan penyelidikan ya. Apakah memang mungkin nanti menemukan ada unsur tindak pidana atau tidak di dalam kasus yang dalam hal ini sudah dilaporkan oleh Pak Jokowi ke Polda Metro Jaya. Kalau seandainya memang nanti ditemukan ada unsur tindak pidana, maka statusnya mungkin akan ditingkatkan kepada penyidikan. Nah, bagaimana nih menurut teman-teman? Tapi sebelum itu, mari kita simak video berikut ini. Ya, terima kasih rekan-rekan media. Alhamdulillah kami dari tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis telah mendatangi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam rangka untuk mengadukan dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang kami duga dilakukan oleh Saudara Joko Widodo berkaitan dengan adanya sejumlah tindakan kriminalisasi. Apa itu kriminalisasi? Ini tindakan yang sebenarnya menjalankan hak konstitusi untuk menyampaikan pendapat berdasarkan ilmu, ini dipaksakan menjadi ranah kejahatan atau pidana. Bahkan kami juga tadi sudah sampaikan komplain tentang sejumlah pasal-pasal selundupan yang di dalam Undang-Undang ITE itu tidak ada relevansinya dengan apa yang dikeluhkan oleh Saudara Joko Widodo tentang diri yang merasa dihinakan sehina-hinanya dan direndahkan serendah-rendahnya. Jadi intinya tadi kami sudah sampaikan keluhan terkait hak-hak yang itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, terutama tentang hak pada rasa aman, hak terhadap akses keadilan yang bebas dari diskriminasi, terutama hak kebebasan pribadi yang di dalamnya memuat kebebasan berpendapat. Kenapa kami juga keluhkan soal hak tentang keadilan di depan hukum yang sama tanpa diskriminasi? Karena klien kami ini diperlakukan diskriminatif. Laporan klien kami di Barreskrim tidak diproses, baru diproses setelah 6 bulan. Sementara laporan dari Saudara Joko Widodo di Polda Metro Jaya begitu cepat kilat sejak 30 April.
Nah, begitulah teman-teman, terkait statement yang disampaikan oleh kuasa hukumnya sudah kita dengar bersama ya, bahwa dalam hal ini dikatakan merasa dikriminalisasi, selanjutnya merasa diskriminasi, mungkin terkait pelaporannya yang sampai saat ini belum ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Yang tentunya terkait hal ini alasannya sudah disampaikan juga oleh Pak Mahfud MD di video sebelumnya ya. Tetapi terkait apa yang dilaporkan oleh Pak Jokowi, langsung memang dilakukan proses penyelidikan oleh pihak kepolisian, karena memang mungkin dalam hal ini polisi juga tahu ya bahwa ini merupakan delik aduan dikaitkan dengan Undang-Undang ITE yang tadi tentunya sudah disampaikan juga oleh Roy Suryo bahwa dia memang juga merasa ikut membuat undang-undang tersebut, tetapi akhirnya undang-undang tersebut akhirnya dipergunakan oleh Pak Jokowi untuk melaporkan Roy Suryo CS ya ke Polda Metro Jaya terkait fitnah dan pencemaran nama baik. Nah, sekali lagi, kalau menurut saya bahwa kalau seandainya Roy Suryo tidak merasa khawatir ya dengan undang-undang tersebut, kalau tidak merasa khawatir bahwa undang-undang tersebut akan mampu memperkarakan dirinya, kenapa sekali lagi mesti ribut ya, mesti lapor ke Komnas HAM, mesti ke sana kemari. Sepertinya memang sedang gelisah banget ini saat ini. Nah, kalau mereka memang tidak yakin terkait undang-undang ITE itu yang tentunya sesuai dengan apa yang dia buat, bukan untuk mempidanakan seseorang, lalu kenapa mesti takut? Nah, itulah teman-teman. Jadi kepada teman-teman terkait ada beberapa video yang tentunya sudah ditonton oleh teman-teman, bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan menuliskan komentar. Demikian teman-teman untuk sementara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.